Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama adalah muatan IPA, yaitu menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, dan juga muatan bahasa Indonesia, ide pokok dalam teks laporan. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi ini, yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Ciri khas dari perkembangbiakan vegetatif adalah individu baru hasil keturunannya mirip dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami terjadi melalui beberapa bagian tubuh induk. Contoh bagian tumbuhan yang dapat dijadikan alat perkembangbiakan vegetatif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah spora, yang kedua tunas, yang ketiga akar tinggal, yang keempat umbi batang, yang kelima umbi lapis, yang keenam umbi akar, yang ketujuh tunas adventif, yang kedelapan adalah geragi. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsi spora mirip seperti biji. Contoh tumbuhan yang menghasilkan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya, tunas pada tumbuhan pisang dan bambu. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Ciri-ciri akar tinggal adalah sebagai berikut. Bentuk seperti akar, tetapi berbuku-buku, dan pada ujungnya terdapat kuncup atau calon tunas. Pada setiap buku terdapat sisik yang berasal dari daun. Contoh adalah lengkuas, jahe, dan kunyit. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Dari dalam umbi lapis akan tumbuh tunas atau calon tumbuhan baru. Contoh umbi lapis adalah pada bunga bakung, bawang merah, dan bawang putih. Berikutnya yang mengalami perkembangbiakan secara vegetatif alami adalah dengan umbi batang. Merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Jika ditanam, dari mata tunas akan muncul tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah kentang, ubi jalar, dan bengkoang. Berikutnya adalah umbi akar. Merupakan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan. Contohnya adalah pada bunga dahlia, singkong, dan wortel. Pada wortel terdapat tunas di pangkal umbi akar. Jika ditanam, tunas pada wortel akan tumbuh menjadi tanaman baru. Berikutnya adalah geragi atau stolon. Adalah modifikasi akar yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Selain mengalami perubahan, bentuk geragi juga memiliki penambahan fungsi. Stolon dapat dijumpai misalnya pada arbai, stroberi, rumput ginting, sinodon, daetilon, teki, pegagan, dan enceng gondok. Selanjutnya adalah tunas adventif. Pengertian tunas adventif adalah tunas yang keluar dari tempat yang bukan biasanya, seperti ketiak atau buku. Terbentuknya melalui kalus atau tidak melalui kalus. Contoh yang dimaksud dengan tempat yang tidak biasanya antara lain seperti hipokotil, kalus, dan internode atau daerah antar buku batang muda. Pengertian tunas adventif daun adalah tunas yang muncul dan tumbuh pada daun. Contoh tumbuhan tunas adventif daun atau contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif pada daun adalah cocor bebek dan wijaya kusuma. Selanjutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Kalau tadi kita sudah membahas perkembangbiakan vegetatif alami, selanjutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk
memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi. Tumbuhan bermutu tinggi artinya tumbuhan yang dapat berbuah banyak, tahan terhadap penyakit, dan akarnya kuat. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara cangkok, sambung, okulasi, stek, dan runduk. Yang pertama adalah dengan cara mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar akar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas tersebut. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok adalah memiliki batang berkayu. Tumbuhan yang biasa dicangkok adalah tanaman yang biasa dimanfaatkan buahnya, seperti apel, mangga, jeruk, rambutan, dan nangka. Kelebihan tanaman hasil mencangkok adalah berbuah lebih cepat dibanding jika ditanam dari biji. Yang kedua adalah memiliki sifat yang sama dengan induknya. Namun, selain ada kelebihan, ada juga kerugian dari mencangkok. Kerugian tanaman hasil mencangkok adalah yang pertama, akar tanaman kurang kuat. Yang kedua, umur tanaman lebih pendek. Bagaimana cara mencangkok? Tahap-tahap dalam mencangkok. Yang pertama adalah dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Kemudian yang kedua, dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus. Yang ketiga, dahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil. Selanjutnya, setelah beberapa hari, akar akan muncul di dahan yang ditutup plastik tersebut. Terus yang terakhir adalah dahan dipotong dan dipindah ke pot atau tanah. Terus selanjutnya adalah stek. Stek merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Potongan tersebut kemudian ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syarat utama tumbuhan yang dapat distek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat distek adalah batang dan daun. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan cara distek adalah singkong, mawar, dan soka. Nah, bagaimana cara melakukan stek atau tahap-tahap dalam stek batang? Yang pertama adalah dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Yang kedua, tanamlah hasil potongan tersebut di tanah yang subur atau di dalam pot. Selanjutnya yang ketiga adalah akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Perkembangbiakan vegetatif buatan selanjutnya adalah dengan cara sambung. Cara menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Misalnya, batang atas diambil dari tanaman yang memiliki buah yang manis, sedangkan batang bawah diambil dari tanaman dengan perakaran dan batang yang kuat. Contoh tanaman yang dikembangbiakan dengan menyambung adalah mangga dan rambutan. Selain itu ada juga durian. Bagaimana tahap-tahap dalam menyambung? Yang pertama adalah potonglah batang tanaman berbentuk huruf V untuk batang bawah. Potonglah batang tanaman berbentuk huruf V terbalik untuk batang atas. Selanjutnya adalah sambung kedua batang, lalu ikatlah dengan plastik. Perkembangbiakan vegetatif buatan selanjutnya adalah dengan cara okulasi atau tempel. Adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Batang yang ditempeli mata tunas berfungsi sebagai tanaman induk. Tujuan okulasi adalah memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul, gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Misalnya, mata tunas yang berasal dari tanaman dengan buah yang manis ditempel pada tanaman induk dengan perakaran dan batang yang kuat. Tanaman yang dikembangbiakan dengan okulasi antara lain mangga, rambutan, dan nangka. Nah, bagaimana tahap-tahap dalam okulasi? Yang pertama adalah iris kulit batang induk. Selanjutnya yang kedua adalah iris kulit tanaman yang memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk. Kemudian irisan yang memiliki tunas ditempelkan pada tanaman induk. Yang ketiga adalah ikatan bagian atas dan bawah tunas dengan plastik. Tunas yang ditempel akan tumbuh. Selanjutnya adalah dengan cara runduk. Runduk merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Setelah beberapa lama, dari bagian batang yang terbenam akan muncul akar.
Jika dipotong dan ditanam, bagian batang tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syarat utama tumbuhan dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk antara lain yang pertama adalah arbei, stroberi, dan apel. Baiklah, setelah tadi kalian mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana menentukan gagasan pokok dari teks laporan hasil pengamatan. Nah, di sini Pak Guru punya teks dengan judul Keanekaragaman Jenis Tanaman di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki bentang alam berupa daratan dan perairan. Wilayah daratan dibagi menjadi dataran rendah dan dataran tinggi. Kondisi udara di dataran rendah dan dataran tinggi berbeda. Umumnya, udara di daerah dataran tinggi lebih sejuk daripada udara di dataran rendah. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya keanekaragaman jenis tanaman yang hidup di daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah di Indonesia terletak di dataran rendah. Berbagai jenis tanaman hidup subur di dataran rendah. Jenis tanaman tersebut antara lain padi, jagung, ketela pohon, kelapa, dan tebu. Dataran tinggi adalah daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Sebagian wilayah di berbagai daerah di Indonesia berupa dataran tinggi. Terdapat beberapa jenis tanaman yang hidup di dataran tinggi. Jenis tanaman yang hidup di dataran tinggi contohnya teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. Nah, dari teks ini kita akan menentukan gagasan pokok dari teks laporan yang tadi. Nah, gagasan pokoknya adalah pada paragraf 1, bentang alam di Indonesia berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Jadi dari teks dengan judul Keanekaragaman Jenis Tanaman di Indonesia, paragraf 1, gagasan pokoknya adalah bentang alam di Indonesia berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Kemudian pada paragraf 2 adalah jenis tanaman di dataran rendah. Sedangkan paragraf yang ketiga, gagasan pokoknya adalah jenis tanaman di dataran tinggi. Nah, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Cukup sekian. Nanti tugas-tugas bisa dikerjakan ya melalui grup seperti biasa. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.